Bacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan bersabda kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kusabdakan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan sabda Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkanlah jubahnya. Diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah di atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil darinya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Manakah yang lebih baik, melayani atau berdoa? Manakah yang lebih baik, mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama? Sebenarnya kedua hal ini tidak perlu dibandingkan. Kalau ada yang bilang lebih baik mengasihi Tuhan tetapi tidak pernah mengasihi sesama, itu adalah omong kosong. Tetapi barang siapa hanya mengasihi sesama tanpa pernah mengasihi Tuhan, apakah artinya kasih itu? Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita dihadapkan pada Injil bukan untuk saling mempertentangkan, tetapi untuk saling menghidupi, bahwa mengasihi Allah ditunjukkan dalam kasih terhadap sesama, dan kasih terhadap sesama itu harus selalu ditopang oleh kasih kita kepada Allah. Karena itu, marilah kita pada kesempatan ini memeriksa diri kita masing-masing. Karena mungkin kita tetap bersikukuh, lebih baik yang ini atau lebih baik yang itu. Padahal keduanya harus menjadi daya pendorong kita dalam hidup sehari-hari. Kalau kita sampai saat ini masih berpikir-pikir tentang pelayanan lebih baik atau doa lebih baik, mari seperti orang-orang Niniwe kita bertobat. Kita memeriksa diri kita dan kita kembali kepada akar kita, bahwa perutusan kita adalah juga untuk mengasihi sesama, dan dengan itu kita dipanggil untuk menghidupinya dalam mengasihi Allah. Saudara-saudariku, marilah kita hening sejenak, dan baiklah setelah perayaan Ekaristi ini kita juga disegarkan bahwa setelah kita datang dekat kaki Tuhan, nanti kita akan diutus untuk melakukan karya-karya nyata di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga atau komunitas. Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita sungguh-sungguh dimampukan untuk melakukan sabdanya.